Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fala. Saya dari Prodi AP 2021. Kali ini saya akan membahas tentang metode berbagai macam cara menganalisis sebuah kasus dengan menggunakan metode. Metode yang digunakan ada dua cara, yaitu metode 5W1H dan metode Fishbone diagram. Metode 5W1H diperkenalkan pertama kali oleh Rudyard Kipling. Rumusan 5W1H memiliki nilai yang paling mudah untuk memecahkan berbagai masalah dan merumuskan informasi. 5W1H dalam bahasa Indonesia dikenal sebagai sebutan adik Simba yang digunakan untuk memahami berbagai berita secara umum. Metode ini memuat pernyataan yang digunakan sebagai dasar pengumpulan informasi atau pemecahan masalah. Pernyataan itu mencakup unsur what, who, when, where, why, dan how. Yang pertama itu what, apa. Menjelaskan seputar apa yang terjadi dari pembahasan topik tersebut yang ditulis. Yang kedua who, siapa yang menjelaskan. Siapa? Menjelaskan seputar yang menjurus kepada subjek atau pelaku terlibat dalam suatu peristiwa. Yang ketiga when, kapan. Menjelaskan seputar pada keterangan waktu peristiwa itu terjadi. Dan where, di mana menjelaskan seputar keterangan yang menjelaskan tempat terjadinya peristiwa tersebut. Why, mengapa. Menjelaskan seputar pada alasan atau latar belakang pada suatu peristiwa. Dan yang terakhir itu ada how, bagaimana menjelaskan seputar masalah dan deskripsi tentang peristiwa. Kelebihan menggunakan metode 5W1H adalah sederhana, sistematis, berguna, dan menyeluruh. Nah, yang kedua ada metode yang dinamakan Fishbone diagram. Fishbone diagram adalah metode yang biasa digunakan untuk mengetahui akar penyebab dari masalah yang muncul di perusahaan. Metode ini terdiri atas sebab dan akibat dari sesuatu permasalahan tersebut. Metode ini ditemukan oleh Dr. Toru Ishikawa tahun 60-an. Fungsi ini digunakan untuk mengorganisir penyebab-penyebab yang mungkin timbul dari suatu efek spesifik dan kemudian memisahkan akar penyebabnya. Sedangkan manfaatnya untuk membantu mengidentifikasi akar penyebab, membangkitkan ide-ide, membantu dalam menyelidikkan, menghasilkan pemikiran baru, dan membahas isu-isu yang secara lengkap dan rapi. Kelebihan menggunakan metode ini adalah dapat menjabarkan setiap masalah yang terjadi dan setiap yang terlibat di dalamnya dapat menyumbangkan saran yang mungkin menjadi penyebab masalah tersebut. Kekurangan dari metode ini adalah membatasi kemampuan tim secara visual dalam menjabarkan masalah yang menggunakan metode level Y yang dalam, kecuali kertas yang digunakan mencakup besar serta voting yang digunakan untuk memiliki penyebab yang paling mungkin yang terdaftar pada diagram tersebut. Nah, di sini saya ada contoh kasus, yaitu PT Textindo yang wattnya itu penurunan kinerja produksi sejak perubahan kepemilikan dan pertengahan 2004 sampai 2006. Dan where-nya itu PT Textindo yang berlokasi di pinggiran kota Semarang, Jawa Tengah. PT Textindo Lestari dan Tri Putra Group, owner dan karyawan PT Textindo dan pemegang saham Tri Putra Group konsultan. Why? Karena adanya penyebab kepemilikan saham, modernisasi pabrik cepat banyak menyebabkan komplain dari vendor. Perpindahan kepemilikan saham pada pertengahan 2005 kepada Tri Putra Group yang belum memiliki pengalaman di bidang industri tekstil. Adanya modernisasi pabrik, pengurangan 10% jumlah karyawan yang digantikan oleh proses sosialisasi, bertambahnya produk cacat yang mengakibatkan komplain keras dari berbagai vendor luar negeri. Penyewaan konsultan untuk mencari tahu kondisi yang ada sebelum
dilakukan tindakan perbaikan dan perubahan. Konsultan mengidentifikasi masalah terjadinya karena peralatan baru dan pabrik yang baru cukup besar dan penerangan yang anggap kurang memadai. Dilakukannya tindakan perubahan yaitu tes perubahan lampu, namun setelah 4 kali percobaan penambahan dan penurunan lampu tidak ada perubahan secara signifikan. Benang merahnya itu kurangnya sosialisasi dan pelatihan penggunaan mesin yang baru kepada karyawan, pemilik saham yang baru belum berpengalaman dalam industri tekstil. Dan solusinya adalah pemegang saham melakukan pendekatan dengan karyawan, melakukan pelatihan terhadap karyawan bagaimana cara menggunakan mesin-mesin yang modern itu yang sedang dia pakai, serta bagaimana karyawan dapat menyesuaikan dirinya dengan modernisasi pabrik yang ada. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan ini contoh studi kasus yang PT Tekstindo Lestari yang barusan saya bahas dengan menggunakan metode 5W dan 1H dan metode fishbone ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Jika ada salah mohon di komentar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya.